Inggris. Aduh, Bung Erik tuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Selamat pagi, Ibu Pendeta. Belum terhubung. Pendeta, selamat pagi. Belum terhubung. Oh iya, masih muter. Oh, ini Tante Yuti cantik ya. Selamat pagi, Bu Pendeta. Selamat pagi, Bu Bung Pendeta, selamat pagi. Bu Pendeta, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Novi. Lama nggak berjumpa. Iya, Bu Pendeta. Masih di Jogja, gimana? Sudah di Di Pendeta, Bogor? sudah di Bogor ya. Oh. Hari Kamis 2.30. Berarti nanti bisa ya PPMJ ya? Iya, Bu Pendeta. Giliran saya ini. Harus Iya. schedule terus. Iya. Oh, saya kira di Jogja Bogor. Bu Pendeta, kita mulai kurang dari Mari. ya. Mari. Yang jadi Ritorgas kurang 2 menit lagi kalau tahu ya, pas jam 7 tepat. Masih sempat sarapan lagi kau tahu. Pak Okto makan apa itu? Ya, rotinya habisin dulu ya. Habisin dulu silakan. Iya, rotinya gede banget ya tadi Bu Robin ya. Ibu Tin Hastowo, selamat pagi Ibu Tin. Sehat-sehat Bu Tin. Di mood itu masih di mood, Bu. Masih Betul. di mood ya. Bisa Ibu Tin. Mikrofonnya masih di mood. Kasih tisu basah dulu. Enggak, ini basah. Mulai saya. Hari ini ratapan 3 ya, Bapak Ibu. Ayat 31 sampai 48. Ya. 31 sampai 48 ya, Bu ya? Iya, sesuai SBU. Kita meratapi situasi kondisi sekarang. Kenapa Pak? Kita meratapi situasi kondisi sekarang dalam doa. Oh, oke. Silakan Pak Okto. Oh, liturgosnya Pak Okto. Bagaimana? Sudah mulai? Sudah jam 7 pas. Makanya tadi sarapan roti dulu. Selamat pagi Ibu Bapak kekasih dalam. Oh, ada backlight ya. Pagi ini kita akan masuk dalam ibadah, dalam pertemuan perjumpaan. Dan sebelumnya kita masuk dalam doa. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kembali pada pagi hari ini mengucap syukur kehadapan-Mu atas kasih dan kemurahan-Mu. Engkau melayakkan kami pada pagi hari ini berkumpul bersama hendak mendengarkan firman-Mu. Kami mengucap syukur juga atas napas kehidupan yang baru yang Engkau anugerahkan pada kami. Dan sebagai ungkapan syukur kami berada dalam persekutuan pada pagi hari ini, Bapak. Kami akan mendengar firman-Mu. Olehnya itu, Bapak, kami mohon Engkau
menyertai kami semua yang hadir pada malam hari ini. Engkau memberkati hamba-Mu, Ibu Pendeta. Berkati kiranya ibadah kami pada pagi hari ini dari awal hingga selesai. Kiranya ini boleh jadi hanya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Allah yang kudus. Amin. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 15, berhimpun semua. Berhimpun semua menghadap Tuhan dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Hormati namanya serta kenangkan mujizat yang sudah dibuatnya. Hendaklah terus syukurmu kau nyatakan di jalan hidupmu seluruhnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita percakapkan dalam perjumpaan pagi ini sesuai dengan pembacaan SBU pada hari ini yang pagi, kitab Ratapan pasal 3 ayat 31 sampai 48. Sebelum kita membaca dan mempercakapkan firman Tuhan, kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, Allah yang baik, pengasih dan pemurah. Terima kasih untuk kesempatan berjumpa pada pagi hari ini lewat perjumpaan pagi di hari Sabat ini ya Tuhan. Kami bersyukur untuk pimpinan dan penyertaan Tuhan di sepanjang minggu berjalan yang telah kami lalui, dengan segala suka duka, dengan segala tantangan, kesulitan, dan keberhasilan. Ketika kami akan menutup minggu ini ya Tuhan, kami bersekutu lewat perjumpaan pagi. Kami hendak membaca, mendengar, dan merenungkan, serta mempercakapkan firman Tuhan. Kami mohon tuntunan dan pertolongan Tuhan. Terangi hati dan pikiran kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Agar firman yang akan kami baca, dengar, renungkan, dan percakapkan dapat kami mengerti, tertanam dalam hati kami, serta kami berlakukan dalam hidup dan kehidupan kami. Terutama dalam kehidupan kami memasuki kehidupan yang baru di hari Minggu ke depan ya Tuhan. Bersabdalah Tuhan Yesus, karena kami umat-Mu yang beribadah di rumah kami masing-masing, atau mungkin yang beribadah di sepanjang perjalanan mereka, atau di tengah-tengah aktivitas kerja mereka. Kami bersedia untuk mendengarnya. Amin. Ratapan pasal 3 ayat 31 sampai 48. Saya akan membacakannya untuk kita, Ibu Bapak. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkan. Karena walau Ia mendatangkan susah, Ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setianya. Karena tidak dengan rela hati Ia menindas dan merisaukan anak-anak manusia. Kalau dipijak-pijak dengan kaki tawanan-tawanan di dunia, kalau hak orang dibelokkan di hadapan yang maha tinggi,
atau orang diperlakukan tidak adil dalam perkaranya, masakan Tuhan tidak melihatnya? Siapa berfirman, maka semuanya jadi. Bukankah Tuhan yang memerintahkannya? Bukankah dari mulut yang maha tinggi keluar apa yang buruk dan apa yang baik? Mengapa orang hidup mengeluh? Biarlah setiap orang mengeluh tentang dosanya. Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Marilah kita mengangkat hati dan tangan kita kepada Allah di surga. Kami telah mendurhaka dan memberontak. Engkau tidak mengampuni. Engkau menyelubungi dirimu dengan murka, mengejar kami dan membunuh kami tanpa belas kasihan. Engkau menyelubungi dirimu dengan awan, sehingga doa tak dapat menembus. Kami kau jadikan kotor dan keji di antara bangsa-bangsa. Terhadap kami semua, seteru kami mengangapkan mulutnya. Kejut dan jerat menimpa kami. Kemusnahan dan kehancuran. Air mataku mengalir bagaikan batang air. Karena keruntuhan putri bangsaku. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar, memelihara, serta melaksanakan dalam kehidupannya sehari-hari. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Pembacaan kita dimulai dari ayat 31, dimulai dengan kata karena. Kalau kata karena berarti ada sebelumnya kan, ada kalimat-kalimat sebelumnya. Misalnya kenapa titik-titik, karena begitu. Nah, ternyata memang ini masih dalam rangkaian sambungan pembacaan kalau SBU sepanjang minggu ini kan dari kitab Yeremia, kitab Ratapan. Nah, mungkin di hari-hari kemarin kita udah membaca di pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Kata karena di sini berkaitan dengan ayat 26, 27, 28, 29. Bunyinya gini. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Biarlah ia duduk sendirian dan berdiam diri kalau Tuhan membebankannya. Biarlah ia merebahkan diri dengan mukanya dalam debu. Mungkin ada harapan. Biarlah ia memberikan pipi kepada yang menamparnya. Biarlah ia kenyang dengan cercaan. Karena, nah itu dia. Jadi dilanjutkannya dengan karena. Jadi setelah penulis kitab Ratapan, ya katakanlah Yeremia memberikan satu spirit kepada orang-orang Yehuda, orang-orang Israel, dikatakan baik menanti pertolongan Tuhan, biarlah seorang pria memikul kuk masa mudanya, dia duduk sendiri berdiam diri, kemudian merebahkan diri dalam debu, lalu kemudian memberikan pipi kepada penamparnya. Apa yang menjadi apa yang menjadi motivasi atau latar belakang kita atau mereka orang Yehuda atau orang Israel itu harus kuat menghadapi tantangan-tantangan ini. Di ayat-ayat sebelumnya dari ayat 1 pasal 3 ayat 1 sampai dengan 17, 1 sampai 17, di situ Nehemia mengungkapkan betapa beratnya kesulitan, penderitaan yang ia alami, dan itu Tuhan berikan kepadanya. Kalau Ibu Bapak baca ya, ayat 1 sampai 17. Bahkan dikatakan kakinya diikat rantai, lalu giginya pun sampai patah karena dikasih makan kerikil,
kemudian dia menjadi tertawaan, pokoknya banyak banget penderitaan. Dan itu Tuhan izinkan dikatakan, Tuhan yang menghajarnya. Bahkan dikatakan Tuhan pun juga memberikan apa ya, ia membelokkan jalanku di ayat 11, merobek-robek aku dan membuat aku tertegun, ia membidikkan panahnya, menjadikan aku sasaran anak panah. Tuhan tuh maksudnya. Tuhan membidikkan panahnya kepada Yeremia dan menjadi sasaran panahnya. Jadi Yeremia mengungkapkan betapa Tuhan itu sudah menghajarnya babak belur, habis-habisan. Bahkan dalam kondisi kritis seperti itu, saudara-saudara, ayat 18, Yeremia berkata gini, sangkaku, setelah ayat 1 sampai 17 ya, Yeremia menceritakan tentang beratnya hajaran Tuhan kepada dirinya, secara fisik, secara mental, begitu. Lalu ayat 18 kata penulis kitab Peratapan, sangkaku hilang lenyaplah kemasyuranku dan harapanku kepada Tuhan. Jadi bisa dibayangin nih kalau kita berada pada posisi kita sedang dihukum Tuhan, sedang dihajar Tuhan habis-habisan, atau modelnya misalnya kayak Ayub lah. Jadi antara apa yang dialami oleh ini dibandingkan dengan Ayub gitu ya. Apa yang dialami oleh Ayub? Habis-habisan, anak-anaknya mati, harta bendanya habis, bahkan fisiknya pun juga diserang dengan penyakit kulit yang bau begitu. Bahkan istrinya pun juga meninggalkan dirinya. Bayangin nih, pasti kita berpikir, pasti dia udah nggak percaya kepada Tuhan deh. Pasti harapannya kepada Tuhan udah hilang. Nah, Yeremia juga mengatakan, dikatakan, hilang lenyaplah kemasyuranku dan harapanku kepada Tuhan. Ternyata kalau dilihat bahwa ayat 20 sampai dengan ayat 21, Yeremia katakan, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Jadi dia berpikir bahwa dia udah gak percaya lagi sama Tuhan. Karena Tuhan sudah kayaknya kejam kepada dirinya. Sudah dibuat babak belur. Tapi ternyata kata Yeremia, aku akan berharap. Dia tetap berharap kepada Tuhan. Lalu dalam kebangkitan pengharapannya kepada Tuhan, ia mengajak orang Yehuda, orang Israel, untuk mereka pun juga berharap kepada Tuhan. Ini yang dikatakan ayat 22 sampai 30 tadi. Biarlah laki-laki yang seperti ini kalau mereka ditampar pipi kiri. Jadi Yeremia mengajak seluruh orang Israel dan juga orang-orang Yehuda untuk mereka pun juga berharap kepada Tuhan. Setelah sebelumnya tadi kan Yeremia mengungkapkan, mensaksikan tentang apa yang terjadi pada dirinya. Tapi dia tetap percaya berharap kepada Tuhan. Apa yang melatar belakangi kita tetap berharap kepada Tuhan? Nah, itulah ayat 31 tadi dalam pembacaan kita. Ada kata karenanya sampai berapa kali itu ya? 2 kali ya, 31 sampai 3. Karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkan. Karena dikatakan, walau ia mendatangkan susah, ia juga menyayangi. Jadi apa yang menjadi latar belakang kita tetap berharap bersandar kepada Tuhan? Karena tidak selamanya Tuhan mengucilkan kita. Karena Tuhan juga selalu akan dalam untuk selamanya Tuhan dikatakan ia juga menyayangi. Tidak selalu ia mendatangkan susah, tapi ia juga menyayangi menurut kasih setianya. Dan 3 karena tidak ada dengan rela hati. Jadi Tuhan ketika dia menghajar kita, ketika dia menghukum kita, Tuhan pun melakukannya tidak dengan rela hati dikatakan. Tidak dengan rela hati ia menindas dan merisaukan anak-anak manusia. Lalu Yeremia dalam ayat 34 sampai 36 dikatakan, kalau dipijak-pijak dengan kaki tawanan-tawanan di dunia, kalau hak orang dibelokkan di hadapan yang maha tinggi, atau orang diperlakukan tidak adil dalam perkaranya, masa sih, istilahnya begitu ya ayat 36 ini, masa sih Tuhan tidak melihatnya?
Kadang-kala kan kita begitu ya Ibu Bapak, kita merasa kok Tuhan diam aja ya atas perlakuan ketidakadilan yang saya alami saat ini. Kita berpikir bahwa kok Tuhan tidak bertindak sih? Saya sedang dihajar, saya sedang difitnah, saya sedang diskreditkan misalnya ya. Kok sepertinya Tuhan tidak berpihak kepada saya. Nah, kata si Yeremia, masa sih Tuhan tidak melihatnya? Lalu ayat 37 dan 38 dikatakan, emangnya siapa yang berfirman semuanya itu jadi? Jadi Yeremia mengajak kembali mengingat bagaimana Allah dengan kuasanya ketika dia menciptakan alam semesta ini. Siapa berfirman, maka semuanya jadi. Bukankah Tuhan yang menciptakan alam semesta ini? Lalu, bukankah dari mulut yang maha tinggi keluar apa yang buruk dan apa yang baik? Mengapa orang hidup mengeluh? Nah, artinya Yeremia mau mengatakan bahwa semuanya itu berada di bawah sepengetahuan Tuhan dan di bawah kekuasaan Tuhan. Jadi jangan berpikir bahwa kekuasaan Tuhan tidak mampu menyelamatkan saya dari orang-orang jahat. Sepertinya kekuasaan Tuhan tidak mampu membela saya dari ketidakadilan. Nah, Yeremia katakan bahwa memang siapa yang menciptakan dunia ini dengan hanya berfirman? Bukankah Tuhan? Dari mulut Tuhan keluar yang baik dan keluar yang buruk. Artinya Tuhan yang punya kuasa untuk segala sesuatu dalam kehidupan ini. Termasuk apa yang terjadi dalam kehidupan kita yang dilakukan oleh orang-orang yang mungkin tidak berpihak kepada kita atau yang tidak menyukai kita. Dan saudara, ayat 39 Yeremia mengatakan, kenapa sih orang hidup mengeluh? Ini kan yang kita lakukan. Kita setiap hari mengeluh. Mengeluh untuk kondisi fisik yang sakit, mengeluh untuk dompet yang mulai menipis, mengeluh untuk situasi keadaan yang COVID-nya mulai naik lagi. Coba Ibu Bapak perhatikan deh. Dalam tiap hari, Ibu Bapak mengeluh enggak? Setiap hari. Lalu bandingkan, apakah Ibu Bapak juga sebanding, mengeluh kita itu sebanding enggak dengan bersyukur kepada Tuhan? Saya selalu bilang bahwa kalau kita lapar, pasti kita mengeluh kan, aduh lapar. Kan gitu ya Ibu Bapak ya, kalau kita lapar kita mengeluh, aduh lapar. Tapi ketika kita makan sampai kenyang, kata-kata apa yang keluar? Aduh kenyang, ya kan? Waktu lapar kita aduh, waktu kenyang kita bilang aduh kenyang banget, ya kan? Artinya itulah manusia selalu mengeluh. Waktu susah mengeluh, waktu senang juga dia mengeluh juga. Kenapa kita nggak bilang bahwa bersyukur kenyang gitu ya? Itu kalau sampai kita bilang aduh kenyang, itu namanya orang Manado bilang ya Pak Okto ya, makan berdosa. Makan berdosa. Jadi ini makan berdosa gini, yang saya tahu. Kalau dulu waktu peneguhan CD dan syukurannya dari rumah ke rumah, ya kan, peneguhan kan kalau peneguhan CD banyak anak nih. Lalu selalu orang bikin syukurannya dari rumah ke rumah. Terus pendeta diundang makan di sini, di sini, di sini. Bayangin tuh, dari siang sampai malam pendeta makan ke sini, ayo makan, ke sini, ayo makan. Jadi kita makan itu bukan karena lapar, bukan karena kebutuhan, tapi karena hanya mau menyenangkan orang tuanya. Jadi sampai perutnya warah banget ya kan, sakit, makanya kita bilang aduh kekenyangan, ya kan? Kita mengeluh. Nah, ini yang dikatakan oleh Yeremia. Kenapa sih orang hidup mengeluh? Biarlah setiap orang itu mengeluh tentang dosanya. Mengeluhlah tentang dosa kita. Aduh Tuhan, saya kok kayaknya udah nggak ke gereja. Aduh Tuhan, udah lama saya nggak bersaat teduh. Aduh, nah itu mengeluhlah untuk dosa-dosanya. Bukan mengeluh untuk hal-hal yang, aduh Tuhan, kenapa Engkau membiarkan aku ditindas, aku diperlakukan tidak adil, aku ditampar oleh orang yang membenciku. Itu berarti kan kita mengeluh untuk dosa, untuk apa ya? Untuk apa yang terjadi dalam hidup kita. Tapi kita tidak mengeluh tuh untuk dosa yang kita buat. Hari Minggu nggak ke gereja, kita nggak bilang, aduh Tuhan, aku udah nggak ke gereja. Ada nggak?
kita tidak melakukan kehendak Tuhan, misalnya, aduh Tuhan, aku tidak melakukan kehendak-Mu, misalnya. Atau misalnya mengeluh nggak untuk ibu bapak terpilih menjadi nanti nih dalam proses pemilihan diaken dan penatua ya. Ibu bapak terpilih misalnya menjadi calon diaken atau penatua, tetapi kemudian ibu bapak menolak nih, menolak pilihan ini. Ibu bapak mengeluh nggak sama Tuhan? Aduh Tuhan, aku udah menolak pilihan menjadi diaken atau penatua. Ya. Nah, itu yang Yeremia mau katakan, harusnya kita mengeluh untuk dosa-dosa kita. Tapi kita lebih banyak mengeluh untuk apa yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai sebagai satu hajaran Tuhan atau peringatan Tuhan untuk kita. Itu yang kita keluhkan dalam hidup kita. Baru ayat 40 sampai 41, Yeremia mengajak kembali orang-orang Israel, orang-orang Yehuda, dan juga kita, marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita. Kita mengintrospeksi diri kita dan berpaling kepada Tuhan. Marilah kita mengangkat hati dan tangan kita kepada Allah di surga. Artinya kita menaikkan puji-pujian. Ini kata mengangkat hati dan tangan. Ini sikap memasyurkan Tuhan. Karena kalau orang-orang Yahudi pada waktu itu mereka beribadah itu yaitu dengan angkat tangan menaikkan puji-pujian seperti itu. Jadi Yeremia mengajak kita, ayo bersyukur. Ayo introspeksi diri. Ayo evaluasi kehidupan beriman kita dan berpalinglah kepada Tuhan. Nah, ayat 42 sampai 48 ini adalah respon atas ajakan Yeremia untuk berpaling kepada Tuhan, untuk mengangkat hati dan tangan, lalu juga untuk menaikkan syukur kepada Tuhan. Ayat 42 sampai 48. Kami telah mendurhaka dan memberontak. Itu yang disebut. Kenapa kita tidak mengeluh untuk dosa-dosa kita kan? Ini yang dikatakan, marilah berpaling kepada Tuhan. Katakan apa yang menjadi dosa-dosa yang sudah kita buat kepada Tuhan. Engkau tidak mengampuni, engkau menyelubungi dirimu terus sampai 48. Air mataku mengalir bagaikan batang air karena keruntuhan putri bangsaku. Harusnya ini ayat 48 ini sampai 49 masih satu rangkaian. Ya, Ibu Bapak, itu penjelasan dan sedikit aplikasi tentang nats kita. Ratapan pasal 3 ayat 31 sampai 48. Bahwa kita diajak untuk kita selalu bersyukur untuk hal-hal apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita mengalami bentuk ketidakadilan, ketika kita dizolimi, ketika kita difitnah, ketika kita apapun diinjak-injak harga diri kita sekalipun, dikatakan biarlah kita berharap kepada Tuhan dan mengintrospeksi kehidupan beriman kita. Karena kata Yeremia, tidak selama-lamanya Tuhan mengucilkan. Artinya nggak selamanya kok kita mengalami hukuman Tuhan. Mohon maaf, Bu Bapak. Tidak selamanya Tuhan mengucilkan dan tidak selamanya Ia mendatangkan susah. Tidak selamanya Ia mendatangkan susah. Catat itu. Kalau sekarang ini kita merasa kita sedang susah banget, kita sedang jatuh. Ingat, nggak selamanya Tuhan mendatangkan susah. Ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setianya. Bahkan ketika kita mengalami hajaran Tuhan, Tuhan tidak rela itu terjadi dalam kehidupan kita. Tapi karena Tuhan ingin mengingatkan kita, mau mendewasakan kita, mau mendidik kita, maka Tuhan tega-tegainlah membiarkan hajaran itu terjadi dalam hidup kita. Jadi hajaran itu adalah bentuk kasih sayang Tuhan kepada kita. Ya, Ibu Bapak sampai di sini tentang nats kita. Kalau ada yang belum dimengerti atau hal-hal yang ingin mau ditanyakan, saya persilahkan lewat Pak Okto. Silakan Pak.
Ya, terima kasih Bu Pendeta. Kami persilakan Ibu Bapak untuk merespon firman Tuhan. Silakan. Saya tidak usah tunjuk. Kalau di layar saya sudah berurut, tapi saya nggak usah tunjuk yang berurut. Silakan berlomba angkat tangan. Tapi kira-kira Ibu Bapak udah mengerti nggak konteksnya ini nats kita ini, penjelasan nats kita? Kalau ada yang belum dimengerti ya itu ditanya aja. Kalau saya sebenarnya jangan ngomong. Silakan Bu Bapak, silakan. Silakan masuk. Saya tembak aja ya. Bung Novi, monggo. Mari Bung. Ya, Kak Okto, Ibu Pendeta, terima kasih banyak untuk refleksi yang di pagi ini kita dicerahkan gitu ya. Nah, bagi saya tidak banyak orang dalam menghadapi kesulitan lalu meratap seperti Nabi begini ya, gitu ya. Kita punya ratapan banyak isinya tuh ya seperti yang Ibu Pendeta sampaikan, keluhan gitu ya. Tapi Nabi punya ratapan yang refleksinya dalam sekali. Nah, bagi saya cara kita menyikapi hidup ini menentukan sikap kita dalam keadaan-keadaan yang sometimes tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Problem menguji fokus kita dalam hidup. Kita mau fokus pada problem atau fokus pada Tuhan. Dia menantang bahkan sampai pada doa-doa kita, dia menantang. Saya melihat kita tidak bertumbuh di saat-saat muda, justru ketika kita facing the problem dalam perspektif Tuhan kita bertumbuh. Kalau lihat ke belakang itu, kita semua menjadi orang-orang seperti ini karena kesulitan-kesulitan yang Tuhan, saya pakai istilah, yang Tuhan izinkan gitu. Bahkan tadi dalam refleksinya Ibu Pendeta, even Tuhan tidak rela melakukan semua itu. Jadi saya merasa kita bertumbuh itu justru di saat-saat sulit, tapi harus punya perspektif yang benar. Bukan saat semua serba mudah. Bukan saat semua serba mudah. Bagi saya, ratapan adalah sebuah cara untuk kita menemukan Tuhan dalam keadaan yang bahkan mungkin kita tidak pahami. Ratapan mempertanyakan esensi, bukan sekedar sebuah keluhan kosong. Dan itu membuat kita mengalami Tuhan secara pribadi. Gitu. Untuk bahkan kita bisa tetap bersyukur dalam keadaan yang sangat sulit sekalipun. Nah, bagi saya ini spiritualitas. Thank you, Pendeta, untuk pagi yang menguatkan. Makasih, Kak Okta. Silakan Bu Pendeta. Apa yang disampaikan Bung Novi tadi itu memang yang mau dikatakan oleh Yeremia dalam ratapan ini, bahwa mengapa kita hanya melihat kesusahan kita, penderitaan kita, pergumulan kita, tapi kita tidak melihat di belakang kesusahan itu, penderitaan itu, mengapa itu terjadi dalam hidup kita, ya kan? Kita selalu mengeluh untuk musibah, mengeluh untuk kegagalan, mengeluh untuk kesusahan, kesakitan, kelaparan. Tapi kita tidak mengeluh untuk dosa-dosa yang kita buat sama Tuhan. Kenapa gagal ini Tuhan? Itu karena saya tidak setia kepada Tuhan. Kenapa sakit itu terjadi Tuhan? Itu karena saya tidak dengar-dengaran akan firman-Mu.
Nah, ketika kita mengambil sikap seperti penulis kitab Ratapan yaitu Yeremia, kita akan menjadi orang-orang yang bijaksana dalam menyikapi dan menilai perjalanan hidup kita. Kita akan menjadi orang-orang yang bijaksana, Ibu Bapak. Dan memang tidak semua orang bisa menilai positif untuk perjalanan hidupnya. Tidak semua orang bisa. Karena apa? Karena kemanusiaan kita itulah yang selalu melihat keegoan kita. Bahwa saya tidak layak mendapatkan hal yang seperti ini. Kita kadang-kadang melihat itu. Tidak pantas nih saya dihajar seperti ini. Nggak sebanding dengan apa yang saya sudah buat untuk Tuhan. Apalagi kalau kita merasa kita sudah melayani Tuhan, sudah mengabdi untuk Tuhan, sudah begitu dekat dengan Tuhan. Tetapi kok kenapa saya mendapat hajaran seperti ini? Kalau tadi Ratapan katakan bahwa Tuhan tidak rela, enggak tega sebetulnya. Tapi kalau itu terjadi dalam kehidupan kita, maka sebagai orang yang dewasa, orang yang bijak, maka akan menyikapinya seperti ini. Mengapa ya hal ini terjadi kepada saya? Padahal kita merasa kita sudah menjadi anak Tuhan yang taat dan setia. Kita sudah melayani Tuhan dengan segenap hati. Tapi kenapa ini terjadi kepada saya? Lalu kita harus katakan kepada Tuhan bahwa Tuhan, Engkau mau mendidik aku untuk menjadi lebih dewasa, lebih kuat, lebih berakar. Nah, itulah satu sikap positif yang bisa kita nilai. Meskipun yang terjadi kepada kita sepertinya menurut kita nggak sebanding ya. Dan tanamkan dalam diri kita ini yang dikatakan Yeremia bahwa tidak selamanya Tuhan membiarkan kita susah. Tidaknya dalam kehidupan kita. Ini kita bisa contoh dengan apa yang terjadi pada Ayub. Apa Ayub? Ayub habis-habisan. Ayub dibuat hancur lebur, ya kan, dibuat babak belur. Tetapi dia tetap percaya bahwa apa yang terjadi dalam diri dan keluarganya itu adalah satu rancangan Tuhan untuk dirinya. Nah, di ujung kesetiaan dan tetap pengharapan Ayub kepada Tuhan, apa yang terjadi, Ibu Bapak? Tuhan gantikan 2 kali lipat dari apa yang hilang dalam diri Ayub. Nah, itulah yang menunjukkan bahwa jangan berpikir Tuhan tidak adil, Tuhan kejam, Tuhan menutup mata, Tuhan menutup telinga, dan Tuhan tidak menegakkan keadilan dalam diri kita. Kita tidak mau mengkoreksi Tuhan untuk apapun tindakan Tuhan dalam diri kita. Tapi koreksi diri kita dalam hubungan kita dengan Tuhan. Karena yang pasti Allah kita itu Allah yang maha kuasa, Dia yang menciptakan, pasti Allah adil dan tahu yang terbaik untuk kita. Ya, itu Pak Okto. Terima kasih Bung Novi yang udah sharing. Ya, terima kasih Bu Pendeta. Masih berapa menit? Masih 40 menit ya. Masih jauh. Silakan Ibu Bapak lanjutkan. Sambil menunggu saya melihat di ayat 39 dan 40 ini Bu. Rupanya kalau dalam konteks ini rupanya itu terjadi karena dosa rupanya. Ya. Lalu ayat 40 memang karena kita berpaling dari Tuhan. Ya. Iya. Itu hanya penglihatan saya di ayat 39 dan 40. Silakan Ibu Bapak lanjutkan. Ya, ayat 39 ini adalah itu pola hidup kita manusia yang suka mengeluh. Ya. Jadi Ratapan mengajak kita, ayo selidiki, introspeksi dong. Jangan cuma mengeluh karena dosa-dosa kita, tapi mungkin kita udah berpaling dari Tuhan, udah membelakangi Tuhan, dan kita harus kembali kepada Tuhan. Ya, contohnya tadi Bu, aduh lapar, aduh kenyang, padahal harusnya bersyukur, artinya kita sudah diberi waktu untuk makan. Aduh, terus dapat bonus Pak. Aduh dapat bonus cuman segini. Bonus loh ini bukan gaji. Aduh kok cuman segini dapat bonusnya.
Mari Ibu Bapak. Ibu-ibu nih, Bu Tin Hastowo, ada yang mau disampaikan Bu Tin? Ya Pak Bu Pendeta, Pak Okto saya langsung ya. Oh Bu Yutin. Bu Pendeta, saya berterima kasih dengan firman-Nya. Jujur saya membacanya ini waktu Ibu sampaikan juga ayat sebelumnya. Saya sangat tertarik dengan ayat 30 sampai dengan 33. 32. Biarlah yang ayat 30, ia memberikan pipi kepada yang menamparnya. Biarlah ia kenyang dengan cercaan. Karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkan. Saya betul-betul jujur, saya sedang tertampar dengan kata-kata ini. Saya merasa saya merasa bahwa saya ada yang menginikan saya, tapi dengan membaca kitab ini, ayat ini, saya akhirnya bersyukur, saya berterima kasih karena kasih setia Tuhan, saya menjadi tenang. Terima kasih Ibu Pendeta. Iya. Memang langsung ya Pak Okto ya. Ya. Jadi memang betul bahwa kata biarlah ini mau mengatakan kepada kita nih. Jadi Yeremia mau bilang sama kita yang sedang ditampar pipi kita oleh musuh kita, biar aja deh kita ditampar. Kita yang sedang dicerca oleh berbagai pihak, biar aja kita kenyang menghadapi cercaan. Bahkan dikatakan kita yang sedang merebahkan diri dan mukanya dalam debu, itu mau menunjukkan kehancuran kita, biar juga kita dihancurkan, mengalami kehancuran, bahkan dipermalukan. Kita yang sedang duduk berdiam diri, biar kita berdiam diri. Karena ini yang ayat 3, tidak selamanya kok Tuhan mengucilkan kita. Jadi kalau saat ini kita sedang terbaring lemah karena sakit di tempat tidur, biarlah itu terjadi kepada kita. Kita yang sedang bingung, beras sudah nggak ada lagi, keuangan sudah mulai menipis, biarlah. Jadi ini namanya prinsip orang Jawa, untung selalu untung gitu ya. Untung, cuman beras yang habis, masih sedikit bisa dibikin bubur. Untung ditamparnya pipi kiri, nggak pipi kanan. Udah ditampar dua-duanya pipi kiri dan kanan. Untung cuman pipi, nggak hidungnya. Ya itulah, biar aja gitu. Karena nggak selamanya kok kita akan mengalami itu. Ada saatnya kita pun akan ditinggikan Tuhan. Ada saatnya Tuhan akan mengangkat derajat, harkat, martabat kita yang sudah dihancurkan oleh musuh-musuh kita. Ada saatnya kebenaran itu akan dinyatakan dan dibukakan bagi kita. Nah, ini kita yang merasa difitnah atau kita yang merasa dibicarakan, dicerca. Ada saatnya Tuhan akan membukakan dan menyatakan kebenaran. Dan saya percaya Ibu Bapak udah pernah mengalami itu kok dalam kehidupan Ibu Bapak, ya kan? Dalam perjalanan Ibu Bapak, ini kan orang-orang tua semua, nggak ada yang muda-muda. Kecuali Novi kayaknya. Bukan Novi Bung Paliam, ada Novi yang satu lagi, nih Novi yang mengoperate. Siap. Nah, tuh. Novi 15-16. Oh, ini Novi 15-16. Nah, itu dia kan yang masih muda nih. Kita yang udah tua makan asam garam katanya kan. Kita udah kenyang tuh mengalami hal-hal seperti itu. Dan kita memang melihat kok betapa Tuhan memang menyatakan kebenaran itu, Tuhan mengangkat kita, Tuhan memberikan kasih-Nya kepada kita. Dulu kita diinjak-injak, dulu kita dikecil-kecilkan, dihina. Lalu sekarang Tuhan mulai mengangkat harkat, derajat, martabat kita, ya kan? Coba Ibu Bapak perhatikan deh perjalanan Ibu Bapak. Dulu susah, berada di bawah, sekarang perlahan ya kan, nggak selalu pek langsung gitu. Perlahan-lahan Tuhan mulai lihat dan kita mensyukuri. Lalu ketika kita mengenang nih waktu zaman dulu susah kita, lalu kita bilang, wih betapa ya Tuhan itu baik ya. Dulu saya jadi pembantu rumah tangga misalnya.
Tetapi sekarang saya malah punya asisten, ART ya, punya asisten malah. Dulu saya dibilang miskin dan apapun, dicaci maki, tapi saya hanya membiarkan. Dan sekarang mereka yang mencaci maki, yang mencerca saya, justru sekarang mereka yang minta-minta tolong kepada saya. Nah, itulah bentuk kasih sayang dan kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Begitu Bu Juti. Terima kasih. Nah, si Novi kali ini. Novi 15-16. Boleh, nah, boleh. Oh, ini Novi 16 ya. Iya, 15-16 Om, jangan dipisah tuh. belum dapat sektor baru. Baik, terima kasih Pak Okto untuk kesempatannya. Ibu Pendeta, terima kasih banyak untuk renungan pagi hari ini. Sangat-sangat memberkati. Bahkan saya punya sharing sedikit Ibu Pendeta. Yang tadi Ibu katakan itu mungkin dari kemarin kita persiapan PFPKP. Novi juga terharu, bangga dihadirkan sebagai orang yang paling muda di situ ya, di ibu-ibu PKP. Dan pagi hari ini juga Ibu sebutkan Novi sebagai orang yang paling muda juga. Paling bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan untuk Novi di tengah-tengah umur Novi yang terbilang masih muda. Tuhan kasih kesempatan sebagai seorang pelayan Tuhan. Nah, yang tadi Ibu katakan, dulu kita yang diinjak-injak, nggak dihargai, tapi sekarang Tuhan mengubah kehidupan kita. Nah, selamanya Tuhan kita itu susah terus, sakit terus. Itu yang Novi alami. Di saat awal-awal Novi masih baru mau menikah itu, wah tantangannya luar biasa sekali. Kalaupun Novi ibaratkan lilin, saya sudah cair mungkin itu. Kalaupun saya tidak dikuatkan oleh iman, oleh teman-teman yang selalu mendukung Novi lewat doa, mungkin Novi sudah nyerah Ibu Pendeta. Tapi satu hal yang Novi dapat hari ini dan diingatkan kembali dengan pengalaman-pengalaman pahit yang Novi alamin saat itu. Tuhan luar biasa. Tuhan baik. Nggak selamanya Ia membiarkan kita jatuh. Dan saya ambil ayat referensinya itu Ibu Pendeta, itu yang selalu jadi pegangan. Hilang no suaranya? Hilang ya? Hilang. Halo, sudah Ibu? Kecil. Kecil sekali. Jauh. Kayak di tengah laut. Jangan pakai handset. Langsung. Enggak pakai handset sih Om. Ya, sekarang bagus. Sudah jelas. Ya. Tadi ayat referensi. Iya, ayat referensinya itu yang sampai saat ini dari jadi pegangan Novi itu Ibrani 12 ayat 6. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Itu yang jadi pegangan Novi sampai saat ini, Ibu. Di saat Novi susah, di saat Novi dihina, di saat Novi nggak dianggap sebagai apa-apa, Tuhan nyatakan kasih-Nya. Dan sampai saat ini, benar yang Ibu Pendeta katakan, orang-orang yang dulu membenci Novi, bahkan sampai Ibu Pendeta di kontak dia saja, dia taruh nama Novi itu babi. Ini pengalaman pribadi Novi, Ibu. Sampai detik ini dia yang kebalikan di tempat Novi saat dia lakukan Novi seperti itu. Dan dia meminta, orang pertama yang dia minta tolong itu Novi. Jadi Novi bersyukur. Di saat Novi susah, Novi berpaling lagi di pengalaman-pengalaman pahit yang Novi terima, Novi alamin. Oh iya, di saat saya jatuh bahkan udah mau nggak ada harapan pun Tuhan masih sertai Novi sampai saat ini. Dan Novi masih berdiri tegak. Bukan karena kuatnya Novi, tapi semua itu karena Tuhan. Novi tetap bersyukur. Di saat-saat yang Novi alami itu, Tuhan tetap ada untuk Novi. Dan itu sangat terbukti, Ibu Pendeta. Terima kasih. Ya, Pak Okto itu cuma sharing, Pak Okto. Iya, terima kasih Novi. Sampai sekarang saya masih melihat Novi orang baik. Terima kasih Om. Monggo, silakan.
Siapa lagi nih ya? Yang mau sharing? Pak Erik Latu Mahina. Ini kayaknya orang Ambon ya. Monggo. Masih Ambon, masih Ambon. Ambon campur, Ambon KTP Ambon ya. Bogor. Terima kasih semuanya yang telah disampaikan. Saya sangat menggugah ya, dari Bu Novi, Usi Novi, Bu Yuti, dan Bu Pendeta sendiri. Tapi saya mengambil intinya saja bahwa pribadi saya, bahwa ini kita harus, saya ya pribadi harus menintrospeksi diri saya. Kenapa kita mengeluh? Biasa mengeluh itu karena kebutuhan saja, kebutuhan pribadi, kebutuhan duniawi. Tapi tidak mengeluh ya kalau kita tidak bisa beribadah, tidak bisa bersekutu, tidak bisa seperti ini. Kita lewat-lewat aja sih. Nah, ini yang menjadi introspeksi saya, bahwa saya harus melihat diri saya, bahwa kita harus mengikutilah atau bersyukur bahwa Tuhan tidak selamanya, tadi Ibu katakan, membuat kita bersusah atau mendatangkan atau meninggalkan kita, bahwa ada harapan di situ kalau kita mau selalu mengikuti apa yang Tuhan inginkan. Jadi itu saja sih bagi saya. Terima kasih Pak Okto. Ya, makasih Bung Erik. Ada koreksi sedikit Bung Erik. Bukan Usi Novi, tapi Nona Novi. Iya, nggak mau jadi ibu ya, nggak mau usi. Tapi Oma tetap Nona. Silakan Bu Pendeta. Iya, terima kasih untuk sharing-sharingnya Novi sektor 15-16, ada dua Novi. Novi muda, Novi tua ya. Dan Pak Erik, bahwa memang apa yang disampaikan ratapan itu sebetulnya menjadi pengalaman hidup kita semua kok. Apa yang disampaikan ini. Jadi ini sebetulnya pagi ini ketika kita akan menutup di Sabat ini, menutup aktivitas kita sepanjang minggu ini, kita diajak untuk merefleksikan perjalanan iman kita dengan segala suka dukanya, dengan segala jatuh bangunnya dari hari Minggu sampai hari Sabtu ini satu minggu ini. Ibu Bapak diajak untuk kita merefleksikan ada banyak keluhan-keluhan mungkin yang kita sampaikan kepada Tuhan dan kita justru kurang bersyukur dalam sepanjang minggu ini, atau ada banyak juga tekanan, ujian, cobaan yang kita alami, tapi sampai di hari Sabat ini kita masih diberikan kekuatan dan pertolongan dari Tuhan. Tadinya ketika memasuki minggu ini, hari Minggu ya, memasuki minggu ini, kita berpikir apakah kita masih bisa makan, mungkin karena tadi saya katakan beras sudah habis, tetapi ternyata kita bisa melewati entah dengan bagaimana, entah itu yang usaha kita atau mungkin berkat dari Tuhan lewat orang lain, tapi itulah bentuk pemeliharaan Tuhan. Yang penting dari kita adalah selalu berpikir positif untuk apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Tidak hanya untuk hal-hal yang berupa berkat, rezeki, kesuksesan, ataupun juga kesehatan, tetapi juga berpikir positif untuk hajaran Tuhan, untuk penderitaan, untuk tamparan, untuk cercaan. Kita melihat itu sebagai satu didikan Tuhan untuk kita menjadi anak-anak Tuhan yang tetap berharap kepada Tuhan, anak-anak Tuhan yang bijak, anak-anak Tuhan yang teruji imannya kepada Tuhan lewat cobaan-cobaan dan ujian dalam hidup ini. Ya, itulah yang menjadi perenungan kita pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan berkati. Kita bisa akhiri Pak Okto. Ya. Terima kasih Bu Pendeta. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Doa syafaat apa pujian dulu? Doa syafaat ini Pak. Ya, silakan Ibu Pendeta. Kalau Iya. ada dua pokok doa di chatroom dari Ibu
Juti. Udah saya catat ya. Terima kasih, Bu. Ibu Ros Penturi dan keluarga Ratno Haryanto ya. Sektor 24. Baik Ibu Bapak dan saudara-saudara yang dikasih oleh apalagi Pak? Anak saya nanti rencana bulan Juli sudah harus ke kuliah di tempat dan sudah onsite ya? Iya, dan permohonan apa tuh beasiswa prestasi kiranya bisa tercapai gitu. Siapa Pak putrinya Pak? Ibu Pendeta Putrinya Siska. namanya? Sebentar Bu Rudi. Ya. Pak Okto Ya, nama putrinya. Fani. Fani. Iya, Theophany Blestin, tapi Fani aja namanya. Iya, Theophany untuk mulai bulan apa Pak? Bulan tahun ajaran baru bulan Juli kali ya. Bulan Juli yang mulai onsite. Kuliah ya? Iya. Sudah harus di tempat di lokasi. Terus sama permohonan apa tadi? Beasiswa. Bu Rudi, silahkan Bu Rudi. Tante Oni, anak menantunya masuk ke Wisma Atlet, Bu. Kena COVID. Dengan cucunya. Ya. Iya. Ponakan Ibu Pendeta Serdi. Iya. Menantu. Dewi dan Naisela. Oh ya, Dewi dan Naisela. Naisa, Bu. Naisa. Ya. Ibu Pendeta, saya juga. Iya, Nov. Novi sedang tesis, mohon didoakan Ibu Pendeta. Puji Tuhan. Ini muda-muda udah pada tesisan Bu Pendeta, saya sudah chat Bu Pendeta. Saya sudah chat tadi. Ada gitu? Oh ya, belum dibaca. Iya. Iya. Novi tesis ya. Ibu Susilowati. Setiawati. Setiawati. Saya baca dulu. Gimana nih chatnya ya? Terbuka ambil kuliah S1 Pak Ut ya, Bu Setio ya? Iya, Bu. Mulai September, Bu. Mulai September. Oke. Setiawati bulan September akan mengikuti kuliah terbuka. Iya, Bu, benar, Bu. Untuk Pak Ut ya, Bu? Iya. Oh, S1 untuk Pak Ut gitu? Iya, Bu. Kuliah di UT. UT. Iya, Bu. Universitas Terbuka. Sabtu Minggu ya, kelas karyawan. Ya. Saya kecilkan dulu nih handphone. Baik, itu saja Ibu Bapak yang menjadi pokok-pokok doa kita. Selain pokok-pokok doa umum tadi ya, untuk tiap-tiap keluarga dan kesehatan kita semua. Kita bersatu dalam doa syafaat yang diakhiri dengan doa Bapa kami. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Allah yang baik, pengasih, dan pemurah. Pagi hari ini lewat perjumpaan pagi, kami boleh disapa, dibimbing, dan dikuatkan oleh firman Tuhan. Apa yang dialami oleh penulis kitab Ratapan, yaitu Nabi Yeremia. Betapa Tuhan telah menghajarnya, Tuhan telah membuat ia mengalami penderitaan yang begitu berat. Namun Yeremia mensaksikan dia tidak kehilangan pengharapan kepada Tuhan. Dan dia percaya bahwa tidak selamanya Tuhan membiarkan ia mengalami kesusahan. Yeremia pun juga mengajak kami untuk kami mengevaluasi dan mengintrospeksi kehidupan beriman kami dengan Tuhan. Agar kami tidak hanya menerima yang baik-baik dari Tuhan, tetapi tidak mau yang buruk dari Tuhan. Ya Tuhan, harus kami akui, perjalanan hidup kami adalah perjalanan yang penuh dengan cobaan, penderitaan, ujian. Kami disesah, kami didiskreditkan, kami difitnah, kami dicaci maki, bahkan mungkin kami mengalami penderitaan secara fisik sekalipun. Tetapi lewat
firman-Mu kami diingatkan agar kami berharap kepada Tuhan dan percaya kepada kuasa Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan kami mengalami kesusahan dan pergumulan. Tuhan juga mengasihi kami dan Tuhan juga akan mengangkat kami. Ya Bapa, biarlah kami sebagai anak-anak Tuhan tetap berpegang kepada dalam iman percaya kami kepada Yesus Kristus. Dalam hidup yang kami jalani, biarlah kami tetap berharap kepada kasih kuasa dan keadilan Tuhan. Lewat firman-Mu, kami diajak untuk kami selalu berpikir positif dan juga menjadi anak-anak Tuhan dalam menyikapi perjalanan hidup ini. Itulah yang Tuhan kehendaki lewat firman-Mu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami berdoa untuk pergumulan kami masing-masing. Baik jemaat Tuhan yang ikut ambil bagian lewat perjumpaan pagi, baik lewat Zoom maupun juga lewat live streaming YouTube. Baik di rumah maupun di tengah-tengah aktivitas kerja ataupun perjalanan. Pribadi lepas pribadi, rumah tangga lepas rumah tangga, dalam setiap persoalan dan pergumulan kami masing-masing. Kami hanya dapat serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kuatkan kami, tolong kami Tuhan, agar kami tetap dekat kepada Tuhan. Kami percaya, jika kami hidup di jalan Tuhan dan melakukan perintah Tuhan, maka sukacita, kebahagiaan, kedamaian sejahteraan, dan kekuatan Tuhan nyatakan dalam hidup dan kehidupan kami. Kami berdoa ya Tuhan, untuk gereja kami, GPIB Zebaot Bogor. Dengan segala pergumulannya, Tuhan hadir dan campur tangan. Dengan segala aktivitas, kegiatan, persekutuan, pelayanan, dan kesaksian, Tuhan berkati. Berkati peribadahan kami esok hari, di gereja Zebaot dan di tempat-tempat ibadah Zebaot lainnya, di mana kami akan mengadakan sakramen perjamuan kudus. Biarlah Tuhan menggerakkan setiap warga CD untuk hadir dalam undangan perjamuan Tuhan. Sehingga kami pun boleh makan roti dan minum anggur perjamuan kudus-Mu Tuhan. Dan berkat serta kekuatan akan semakin Engkau teguhkan dalam kehidupan kami. Kami berdoa ya Bapa untuk proses pemilihan diaken dan penatua di jemaat Zebaot yang saat ini sedang berjalan. Tuhan berkati panitia pemilihan diaken dan penatua, agar kami pun juga dimampukan untuk melakukan tugas dan tanggung jawab sebagai panitia dengan sukacita, dengan rasa syukur, dengan ketulusan, dengan penuh tanggung jawab, serta kesabaran. Sehingga proses pemilihan diaken dan penatua dapat berlangsung berjalan dengan lancar dan boleh menghasilkan pelayan-pelayan Tuhan, diaken dan penatua yang baik dan bertanggung jawab dalam melayani 5 tahun ke depan. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan, baik warga jemaat yang mengikuti ibadah maupun yang tidak bersama-sama dengan kami dalam perjumpaan pagi ini. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan di sektor 24, Ibu Ros Penturi yang saat ini juga terbaling lemah, bahkan harus makan dan minum lewat selang. Tuhan Yesus, Engkaulah tabib di atas segala tabib. Tuhan yang punya kuasa atas hidup dan kehidupan kami. Kasihanilah ibu kekasih kami ini. Tumpangkanlah tangan-Mu atasnya. Peganglah ia dengan tangan kanan-Mu. Biarlah ia boleh Engkau pulihkan ya Tuhan. Jika Engkau menghendakinya, ia mendapatkan kembali kesehatannya. Kami berdoa untuk keluarga Ratno Haryanto, di mana saat ini sekeluarga mereka sedang terpapar COVID-19. Kami percaya ya Tuhan, bahwa COVID yang dialami oleh keluarga Ratno Haryanto akan membuat mereka semakin kuat dalam iman pengharapan kepada Tuhan, dan juga imun mereka pun juga boleh kembali dikuatkan, sehingga lewat makanan, minuman, vitamin, obat-obatan, dan doa kami dan doa sekeluarga, mereka pun juga boleh sembuh
terlepas dari keterpaparan COVID-19. Begitu juga dengan anak mantu dan cucu dari Cioni ya Tuhan, Dewi dan Naisha yang saat ini berada di Wisma Atlet juga karena terpapar COVID. Tuhan, kiranya Engkau juga yang mau menjamah Dewi dan Naisha. Biarlah mereka boleh kembali lagi pulih dan mereka terbebas dari COVID dan mereka boleh kembali lagi ke rumah berkumpul dengan keluarga. Bapa, kami berdoa untuk anak dari Pak Okto, Fani ya Tuhan, Theo Fani, di mana mulai bulan Juli akan mulai kembali kuliah secara onsite. Tuhan berkati agar Fani pun juga boleh mengikuti perkuliahan secara langsung dan ia pun juga boleh sukses dalam pendidikannya. Berkati upaya beasiswa yang saat ini sedang diupayakan oleh keluarga untuk Fani. Kiranya Tuhan juga yang melancarkan segala sesuatunya, sehingga beasiswa untuk Fani pun juga boleh segera didapatkannya. Bapa, kami berdoa untuk Novi yang saat ini juga sedang mengerjakan tesis. Kiranya Tuhan yang memberi hikmat kepada Novi, Tuhan yang memberi petunjuk, agar Novi pun juga boleh sukses dalam perkuliahannya, sukses dalam menyelesaikan tesisnya, dan biarlah Novi pun juga boleh memiliki masa depan yang cerah dan meraih keberhasilan dan kesuksesan yang berasal dari Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Setiawati ya Tuhan, yang mulai September akan mengikuti perkuliahan di Universitas Terbuka untuk mengambil S1 untuk PAUD-nya ya Bapak. Kiranya segala sesuatu yang dibutuhkan oleh Ibu Setiawati, terutama dana biaya perkuliahan yang sampai saat ini masih belum ia miliki, Tuhan, Engkau membukakan tingkap langit, curahkanlah hujan berkat-Mu untuk Ibu Setiawati, sehingga dana yang diperlukan untuk mengikuti perkuliahan boleh didapatinya, dan ia pun juga boleh menyelesaikan S1 untuk PAUD-nya juga dengan lancar. Dan semua itu adalah karena kasih dan kebaikan Tuhan untuknya. Ya Bapa, kami serahkan kehidupan kami semua ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah berkat, anugerah, damai sejahtera, kesehatan, dan rezeki-Mu boleh senantiasa nyata dan mengalir dalam hidup dan kehidupan tiap-tiap keluarga, tiap-tiap kami pribadi lepas pribadi yang Tuhan berkati. Kami serahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkati juga para pemimpin negeri ini. Mampukanlah mereka untuk dapat memimpin memerintah bangsa Indonesia dan kota Bogor dengan rasa takut akan Tuhan-Nya. Sehingga kami bangsa Indonesia boleh merasakan kehidupan yang penuh dengan kedamaian, keadilan di bumi Indonesia yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami berdoa untuk pandemi COVID yang mulai meningkat lagi. Kami percaya semuanya ini di bawah sepengetahuan Tuhan. Tuhanlah yang akan kembali menyatakan kuasa-Nya, dan COVID pun juga akan kembali melandai, dan kami pun juga akan merasakan kehidupan kembali dalam peribadahan, pekerjaan, dan juga beraktivitas dengan situasi yang sehat, dijauhkan dari keterpaparan virus apapun di negeri ini. Inilah syafaat-syafaat kami Tuhan Yesus. Kiranya Engkau berkenan mendengar, sahuti, sempurnakan doa kami yang kami panjatkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang
besarlah kasih Bapakku, selalu melingkupiku, di mana-mana diriku diasuhnya. Betapa kasihnya besar, tak usah hatiku gentar, ku berbahagia benar diasuhnya. Ya Bapa, dalam kasih-Mu arahkan tiap langkahku, ku yakin Kau tetap teguh mengasuhku. Ya Bapa, atas kasih-Mu yang selalu menaungiku, ku naikkan terima kasihku kepadamu. Kita akhiri persekutuan kita pada pagi hari ini. Kembalilah dalam kehidupan dan aktivitas kita masing-masing. Hiduplah di jalan Tuhan dan bersama Tuhan. Dan lakukanlah firman Tuhan yang kita renungkan dan percakapkan pagi hari ini dalam kehidupan kita hari lepas hari. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Allah dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus, menyertai dan memberkati saudara-saudara sekalian, hari ini, esok, sampai Maranatha. Amin. Amin, amin, amin. Terima kasih Bu Pendeta. Terima kasih semua Ibu Terima kasih, Bapak. Bu Pendeta. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Izin langsung Tim lah. Median, Mohon Bang pamit. Adrian, Mobin, terima kasih. Bang Lofi, Sama Bapak Ibu semua. sekalian. Bu Pendeta Terima kasih. Aska. Ya, terima sama. Tante Noni, selamat pagi. Aku turun. Terima kasih Bu Pendeta. Sama-sama semua.